Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, we meet again. We will still in chapter 1, but this time we will discuss about checking someone understanding. Do you know what is checking someone understanding? Yes, checking someone understanding is untuk mengetahui apakah seseorang memahami sesuatu atau seseorang memahami apa yang kita jelaskan atau kita maksudkan. Okay guys, let's start with the expression showing checking someone understanding. Ada banyak ekspresi atau ungkapan untuk mengetahui apakah seseorang itu memahami apa yang kita maksudkan. Seperti yang contoh-contoh bisa kalian lihat, do you see the examples of expression? I will read for you. Siti, do you understand the story? Do you know what I mean? What do you mean? What about the others? Is it clear? Edo, do you know what to do? Students, do you understand my question? Nah, kalian perhatikan pada kata-kata yang bergaris tebal. Kata-kata yang bergaris tebal menunjukkan ungkapan yang dipakai untuk menanyakan apakah orang lain memahami sesuatu atau memahami apa yang kita jelaskan. Do you understand? Do you know? Is it clear? What do you mean? Kemudian kita lihat respon. Ada respon, not really. She speaks too fast. Yes, sir. Atau, yes, ma'am. Only both of us will clean the classroom. No, ma'am. Sorry. Say that again, please. Jadi, bagaimana kita mengungkapkan itu juga mempengaruhi bagaimana responnya. Apabila kita menggunakan do you understand, do you know, is it clear, maka responnya adalah apabila kita menjawab dengan yes sir atau yes ma'am, berarti kita mengetahui apa yang dimaksud. Apabila kita menjawab no sir atau no ma'am, berarti kita tidak memahami apa yang dimaksudkan. What do you mean? What about the others? Kita tidak bisa menjawab menggunakan yes atau no, maka karena ada kata tanya what, maka kita akan menjawab menggunakan only both of us will clean the classroom. Berarti ada penjelasan dari pertanyaan what. Oke, kita ke slide berikut. Ini adalah video. Kita simak ya, Nana. Hello everyone. Today we'll learn about how to check someone's understanding. It is an expression used to make sure or to check if someone understands what we are saying. What are the expressions? Here are the expressions. Let's check it out. Ya, kita lihat ada banyak ungkapan selain yang sudah Mem Ana beri contoh tadi. Ada do you know what I mean? Do you know what I'm saying? Do you follow me? Do you understand? Got it? Is it clear? Are you following me? Ya, usahakan kalian menghafalkan ungkapan-ungkapan ini. Berikut adalah response. Response showing understanding. Artinya, apabila kita memahami sesuatu, maka kita akan menjawab menggunakan I see, I understand, I get it. Yes, I understand what you are saying. I know what you mean. I'm with you.
Berikutnya adalah respon yang menunjukkan kita tidak memahami apa yang dimaksudkan. Ya, expressing lack of understanding. I don't get it. I'm sorry. What do you mean? Excuse me, but I'm not following you. Again, please. I don't understand. What do you mean? I don't quite follow you. Misalkan ada pertanyaan, do you understand what I mean? Apabila kamu memahami, kamu akan menjawab, yes, I understand. Apabila kamu tidak memahami, kamu bisa menjawab, no, I don't get it. Atau, no, I don't understand. Kita ke contoh ya anak-anak. Morning students, today we are going to learn about how to determine a main idea in a paragraph. Okay, sir. So that's how we find a main idea in a paragraph. Diucapkan Bapak Guru setelah beliau selesai menerangkan tentang main idea. Pak Guru bertanya, apakah siswanya memahami apa yang sudah beliau terangkan? Do you understand? Yes, sir. Beberapa siswa memahaminya. I'm sorry, sir. I still don't understand. Ternyata ada satu siswa yang belum memahami materi yang diterangkan. Which part, William? Pak Guru bertanya, bagian yang mana, William? I don't understand about inductive paragraph. William menjelaskan bahwa dia tidak memahami tentang paragraf induktif. Can you explain it again? Of course. Inductive paragraph is a paragraph in which the main idea is exposed at the end of it. Jadi paragraf induktif adalah pikiran utama terletak di akhir paragraf. Begitu Pak Guru menjelaskan kembali. So, inductive paragraph is therefore conclusion oriented. Sehingga induktif paragraf disebut sebagai paragraf kesimpulan. Now is it clear? Setelah Pak Guru menjelaskan kembali, beliau kembali bertanya, is it clear? Apakah sudah jelas? Yes, sir. I get it already. Akhirnya William memahami apa yang dimaksud oleh Bapak Guru. Nah, siswa, do you understand? Have you known how to check someone understanding? Apakah anak-anak sekarang sudah tahu dan sudah memahami bagaimana untuk mengetahui orang lain memahami kita atau tidak? Oke anak-anak, ada sedikit kesalahan ya. Kita ke contoh sekarang. Ma'am Anna explain about checking someone understanding from chapter 1 in the classroom. She wants to know whether her students understand the topic. She asks Siti, but she doesn't understand it. Ya, jadi Ma'am Anna contohnya. Ma'am Anna menjelaskan tentang materi checking someone understanding dari chapter 1 di dalam kelas. Dia ingin tahu apakah siswa-siswanya memahami topik tersebut. Ma'am Anna menanyakan kepada Siti, tapi ternyata Siti belum memahaminya. Siti,
Do you understand our lesson today? I'm sorry, ma'am. I don't understand it. Can you explain again? Okay. You say, do you understand? If you want to know whether someone understands you or not, let's practice it. Yes, ma'am. Siti, apakah kamu paham pelajaran kita hari ini? Maaf, Bu, saya tidak paham. Bisakah Ibu menjelaskannya kembali? Baiklah. Kamu mengucapkan, apakah kamu memahami? Do you understand? Jika kamu ingin mengetahui seseorang paham atau tidak terhadap apa yang kamu maksudkan. Mari kita berlatih. Ya, Bu. Nah, anak-anak, sekarang kita ke bagian akhir yaitu assignment. Try to practice and memorize the expression over and over. Jadi cobalah untuk berlatih ya dan mengingat-ingat ungkapan yang sudah kamu pelajari mulai dari how to get attention dan checking someone understanding. Ulangi berulang-ulang, baca berulang-ulang sehingga kalian akan menjadi hafal. Kemudian bacalah bab pertama dari bukumu, read chapter 1 in your textbook and find in the chapter 1 the dialogue shows checking someone understanding. Write down the dialogues. Nah, setelah kamu membaca bukumu di bab yang ke-1, akan ada dialog yang menunjukkan show checking someone understanding. Tuliskan dialognya, kemudian kamu kumpulkan tugasnya. Tugas kalian bisa kerjakan di kolom komentar di YouTube dengan menuliskan nama lengkap, nomor absen dan kelas. Dan semua tugas akan Mem Ana beri respon atau feedback. Buatlah yang mudah buat kalian anak-anak. Apabila kalian kesulitan untuk membuat komentar pada YouTube, kalian bisa masuk ke Google Classroom. Mem Ana akan upload video ini ke Google Classroom. Oke? Apabila kalian ada pertanyaan, kita akan bahas dan diskusikan di Google Classroom. Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.